Salam, selamat siang Ibu. Perkenalkan nama lengkap saya Francisca Arikondo, NIM 201111023, kelas keperawatan A. Di sini saya menjelaskan tentang struktur anatomi fisiologi dari sistem integumen. Integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan manusia terhadap lingkungan sekitar. Sistem integumen itu adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan sensorisnya, kuku, dan rambut. Integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin integumentum yang artinya penutup. Struktur anatomi fisiologi sistem integumen. Sistem integumen atau kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasi dari lingkungan hidup manusia, mampu memperbaiki sendiri atau self-repairing dan mekanisme pertahanan tubuh. Pertama, kulit menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan selaput yang menarik di rongga organ terbesar dalam sistem tubuh manusia. 7-8% total body mass. Tebal kulit bervariasi mulai 0,5 sampai 6 mm, tergantung dari letak umur dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata labium minora. Kulit bagian median terletak pada lengan atas. Kulit tebal terletak pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, dan bahu. Fungsi sistem integumen adalah: pertama, pelindung, yaitu menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara. Yang pertama, keratin, melindungi kulit dari mikroba atau gesekan panas zat kimia. Kedua, lipid yang dilepaskan mencegah evaporasi air dari permukaan kulit dan dehidrasi. Selain itu juga mencegah masuknya air dari lingkungan luar tubuh melalui kulit. Ketiga, sebum yang berminyak dari kelenjar sebab ia mencegah kulit dan rambut dari keringat serta mengandung zat bakterizid, berfungsi membunuh bakteri permukaan kulit. Adanya sebum ini bersamaan dengan ekskresi keringat menghasilkan kadar pH 5 sampai 6,5 yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba. Keempat, pigmen. Selain melindungi efek sinar UV yang berbahaya, sel melanosit melepaskan pigmen melanin ke sel di sekitarnya, melindungi materi genetik dari sinar matahari. Kedua, fungsi penerima sensasi merupakan sentuhan, tekanan nyeri, dan suhu tekanan kulit dari jaringan sekutan. Ketiga, fungsi pengatur suhu merupakan menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin dan meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas. Keempat, fungsi metabolik merupakan energi cadangan ke lemak, sintesis vitamin D. Anatomi fisiologi kulit. Epidermis merupakan lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler, terdiri dari epitel berlapis gepeng, bertanduk, mengandung sel melanosit. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu 1. Epidermis, 2. Dermis, 3. Hipodermis. Epidermis terdiri atas 5 lapisan, yaitu: pertama, strotum corneum, 2. Strotum lucidum, ketiga, strotum granulosum, keempat, strotum spinosum, kelima, strotum basale.
Pada daerah kulit terdapat juga kelenjar keringat. Kelenjar keringat terdiri atas fundus bagian yang melingkar dan duet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit. Membentuk pori-pori keringat. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu pertama, kelenjar keringat ekrim, yaitu keringat yang mengandung 95-97% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium, klorida, granula minyak, glusida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Kedua, kelenjar keringat apokrin yang hanya dapat di daerah ketiak, payudara, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur yang menghasilkan cairan yang ada kental berwarna keputih-putihan serta berbau khas pada setiap orang. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap dry skin karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Dermis terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu pertama, stratum papillare merupakan bagian menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah lapisan tipis dan terdiri dari jaringan banyak. Terdapat strotum dan sel makrofag yang diperlukan untuk menghancurkan mikroorganisme yang menembus lapisan dermis dan berfungsi sebagai pelindung di lapisan ini. Terdapat selaput elastis berfungsi memberikan kelenturan pada kulit. Dua, strotum reticulare merupakan banyak serat elastis dan kolagen yang sangat tebal dan saling merangkai menonjol ke arah subkutan. Serabut penunjang, yaitu serabut kolagen elastis dan serabut reticulare. Hipodermis mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, limfe, saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangan. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Ketebalan dan kelebaran jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh, paling tebal di daerah abdomen dan paling tipis pada kelopak mata. Jika usia tua, kinerja leposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun, fungsinya sebagai isolator panas bagian tubuh. Anatomi fisiologi rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Rambut terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan bagian dorsal dari falang distal jari tangan. Pertumbuhan rambut pertama kali terjadi pada daerah alis, dagu, bibir atas. Selanjutnya diikuti bagian lain yang akan ditutupi kulit tipis. Struktur rambut merupakan pada kulit kepala yang memberikan kehangatan, perlindungan, dan keindahan. Susunan struktur rambut yaitu pertama, follicle merupakan saluran untuk tumbuhnya rambut yang menentukan besar kecil, lurus, dan keritingnya rambut. Kedua, dermis merupakan seluruh ruang yang berada di bawah epidermis. Ketiga, bulb yaitu bongkol rambut yang membuat pigmen pembuluh darah papila dan follicle.
Keempat, epidermis yaitu lapisan kulit yang berada paling luar. Kelima, arrector muscle yaitu garis yang menghubungkan folisle dan kulit. Keenam, papila yaitu menghasilkan sel-sel membentuk rambut baru yang telah kuat. Ketujuh, pigmen atau warna rambut. Kedelapan, kelenjar minyak yang sangat dibutuhkan oleh rambut. Kesembilan, pembuluh darah. Kesepuluh, akar rambut. 11, kelenjar keringat. 12, batang rambut. 13, penampang akar rambut. Fungsi rambut melindungi kulit dari pengaruh. Fungsi rambut melindungi kulit dari pengaruh buruk alis mata, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, menyaring udara pada hidung, mengatur suhu, mendorong penguapan keringat, indera peraba yang sensitif, fase pertumbuhan rambut, fase pertumbuhan, fase peralihan, fase istirahat. Anatomi fisiologi kuku. Kuku tumbuh dari sel mirip sel lembut yang mati mengeras dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi kotoran. Fungsi utamanya melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf serta mempertinggikan daya sentuh. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menyebar. Bagian kuku terdiri dari pertama, matrik kuku yaitu membentuk jaringan kuku yang baru. Kedua, dinding kuku lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Ketiga, dasar kuku bagian kulit yang menutupi kuku. Keempat, awal kuku bagian celah antara dinding dan dasar kuku. Kelima, lempeng kuku bagian tengah kuku yang mengelilingi dinding kuku. Keenam, rinola bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku. Terbentuk bulat sabit sering tertutup oleh kulit. Ketujuh, eponychium merupakan kuku bagian proksima kulit, artinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Kesembilan, hyponychium dasar kuku, kulit di bawah kuku yang bebas menebal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Ibu.